alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai Bapak Kepala Madrasah beserta jajarannya, para guru-guru kami sekalian, Bapak Ketua Komite Mandua Lombok Timur beserta jajarannya, para guru-guru kami, kemudian adik-adik sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala, pada pagi hari ini kita dipilih oleh Allah Ta'ala bersama-sama hadir dalam majelis yang sangat luar biasa. Ini dihitung ibadah oleh Allah Ta'ala. Jadi adik-adik, amun tegirang bersekolah dakak dengan tok le kelas, mau hidup pahala. Lagu ndak ke ngantok luntuh, dihitung-hitung gitu. Siaran dengan lalu ngaji nuntut ilmu itu dapat pahala. Mau faham nggak faham, tidur ataupun melek, paham deh paham, gawe nandek gawe, dapat pahala. Tapi adik-adikku sekalian, itu sebagai motivasi supaya apa? Agar pada rajin-rajin angkunta lalu belajar. Nah, Epe kangen gak sama orang tua? Sayang gak sama orang tuanya? Kalau sayang sama orang tua, nih sebagai bukti kita kirimkan pahala untuk orang tua kita. Dengan apa? Setiap hari melangkahkan kaki ke sekolah dan menuntut ilmu. Orang tua kita dapat pahala? Dapat. Nah, menjahaza ghazian faqad ghaza, kata baginda Rasul, yang mempersiapkan perbendaharaan untuk orang yang pergi berperang, pada hakikatnya dia juga ikut dapat pahala seperti orang yang perang. Adik-adik sekarang nuntut ilmu, sedang perang melawan kejahilan, kebodohan. Orang tua yang menyiapkan semuanya dapat pahala seperti pahalanya adik-adik juga. Nah, maka mudah-mudahan adik-adik sekalian, apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam tadi akan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir, ada uzur, mendengarkan, menyaksikan dimanapun berada, mudah mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian, Isra Mi'raj merupakan salah satu mukjizat yang diberikan kepada sosok agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj bukan sekedar perjalanan refreshing baginda Rasul, enggak. Tapi kita pengen sampaikan pelajaran pertama adik-adik, baginda Rasul sebelum Isra Mi'raj Allah uji dengan ujian yang sangat luar biasa. Mana ujiannya? Satu, istri beliau yang namanya siapa? Siti Khadijah diambil oleh Allah Ta'ala. Sedih baginda Rasul. Paman beliau siapa namanya? Abu Talib. Jangan Ali bin Abi Talib. Abu Talib diambil oleh Allah Ta'ala. Orang yang selalu pasang badan ketika baginda Rasul dakwah dimanapun.
Kemudian pergi ke Taif. Yang namanya Taif itu adik-adik sekalian tahu namanya Taif? Budaya kanan Taif. Rawan yang dia tahu le Mekah atau Taif. Taif itu masya Allah di sana itu jauh dari kota Makkah induk. Kurang lebih sekitar 4-3 jaman. Nah itu pakai bis. Bayangin dulu jalannya membasan tot lah, gunung tegel-tegel tanah nah. Panas luar biasa. Itu perjalanan sampai ke Taif. Baginda Rasul dilempar sama anak-anak Taif sampai berdarah baginda Rasul. Berdarah. Kaki beliau berdarah. Makanya ada malaikat bilang, baginda Rasul, kalau ada daripada darah pelunggu yang jatuh ke tanah, saya nggak nunggu detik, langsung sekarang saya ratakan orang-orang Taif. Nggak reda kalau sosok agung baginda Rasul berdarah dan darahnya jatuh ke tanah. Tapi baginda Rasul mau usapna darahnya. Supaya apa? Supaya jangan ada yang jatuh ke tanah. Kalau ada yang jatuh ke tanah, orang Taif rata, nggak ada yang orang bakalan hidup di Taif tersebut. Tapi baginda Rasul sabar, bahkan didoakan kaum-kaumnya. Apa pelajarannya bagi adik-adik, bagi kita semua adik-adikku sekalian? Kalau ngelihat orang sukses adik-adik, makanlah jangan lihat sekedar suksesnya saja, tetapi lihat proses kenapa bisa sukses. Baginda Rasul Isra Mi'raj, jangan lihat Isra Mi'rajnya saja, tetapi gimana baginda Rasul sebelum Isra Mi'raj beliau diuji dan lulus dalam ujian tersebut. Nah, melepe sukses. Pira kali belajar bilang jelu. Hah? Sekali kan? Deh. Sekali ini pun dikalah ngantok bersingone. Tuh kalau pengen sukses, lihat bagaimana proses-proses orang sukses tersebut. Orang keren itu bukan yang ngelihat kesuksesan saja, tetapi yang melihat proses, menikmati proses dengan baik dan menjalani proses dengan baik. No, dengan keren adik-adikku sekalian. Maka kalau ngelihat orang-orang gagal juga begitu. Ngelihat orang gagal, lihat kenapa dia bisa gagal. Supaya apa? Kita pelajari supaya kita jangan gagal kayak dia. Nah, maka adik-adikku sekalian, kita pengen sukses. Iya, tapi ingat, kata para ulama, tarjun najah walam tasluk masalikah. Innas safinata la tajri 'alal yabisi. Pengen jadi orang sukses, lam tasluk masalikah, tapi ente tidak mau jalan di jalannya orang sukses. Itu mimpi di siang bolong. Lekak you. Berarti dia namanya sukses adik-adik. Nah, kenapa tidak ada ceritanya yang namanya kapal no? Denwa berlayar li singeneo kuno. Pasti kapal itu berlayar di lautan yang begitu penuh, dalam begitu macam lah cobaan yang ditadai di dalam kapal. Maka adik-adikku sekalian, sekali lagi pesan pertamanya, jangan lupa pengen sukses, lihat bagaimana perjalanan orang-orang sukses. Contoh kecil saja, Maha Guru kita, pahlawan nasional kita yang dari NTB, siapa namanya? Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Adik-adikku sekalian, beliau pernah bilang begini, kurang lebih bilangnya, beliau itu sosok yang pintar adik-adik, pintar luar biasa. Saking pintarnya, pernah teman beliau namanya, ya Allah yarham, Syekh Abdullah Zakaria Billah. Beliau itu kenapa? Beliau itu ya ngeneang kuna karena pengen mengalahkan Al-Maghfurlah Maulana Syekh, barangnya kelas. Lagu denwah menang-menang. Beliau ini pengen supaya dia ranking 1, Maulana Syekh ranking yang lain. Bagaimana caranya? Dipinjam buku kitabnya Maulana Syekh. Supaya apa? Agenda narak kudu belajar Maulana Syekh. Keren caranya. Seru, lagu bagus. Dipinjam, tapi lihat lah nyerah aku mana
Sehingga ku kitab masih doang yang menang Syekh Zainuddin sini kan. Karena yang kuku masih doang yang menang. Tahu kenapa Maulana Syekh seperti itu adik-adik sekalian? Beliau dulu ketika belajar nuntut ilmu, beliau saking asyik baca kitab. Orang dulu belajar kan pakai bahasa kita dilacopok. Copok lenterang no aja agak belean kan. Dilacopok no jarak leletna. Jadi amun da baju hidung da bedang. Apa kebahasan itu dilacopok. Beliau begitu. Setelah itu ternyata saking asyiknya baca kitab ternyata tidak ditahu. Nih imamah beliau dililit sama api. Saking keasyikan baca kitab, baca buku pelajaran. Nih atau imamah nada Quran dililit sama api. Setelah itu ibunda beliau yang segap anteng umbe membahasakan. Anteng umbe nih karena ternyata nih udah imamah beliau sudah untung dikenalah otak beliau sama api tersebut. Kenapa? Sudah nikmat sama ilmu. Ini jende baca buku 5 menit, nonton HP sejam. Ini jadi dengan pintar. Oh, kalau ulama-ulama dulu begitu adik-adik. Kenapa? Lihat itu. Setelah itu beliau ketika pergi nuntut ilmu, udah jauh dipanggil sama ibunda beliau. Segap tulak. Oh, segap para nelai. Segap kembali sini. Kenapa? Ternyata beliau disuruh kembali hanya untuk ngapain? Untuk nesalaman dengan toana. Tadi itu beliau belum salam, makanya tetanggor ya. Kata salam dulu, baru lekak bersekolah. Kenapa? Setiap pagi dapat ridho, dapat izin, dapat doa dari orang tua beliau. Nih adik-adik, salam ipil dengan tuang nih. Lekak ini. Salam atau ama kepeng, ngambil baju dulu. Kepeng atau salam? Kepeng. Sini nah. Salam epe atau kepeng baju dulu? Lebih baik jujur daripada lekak. Oh, karena wah, kepeng. No adik-adikku mau nabau jana selain epe rajin belajar. No, cari ridho dari orang tua kita. Dengan apa? Namun doa yang kita potaleka bersekolah. Tak kata jamak-jamak ruan tenengka lagu insya Allah. Kalau udah dapat ridho guru, ridho orang tua, insya Allah jadi orang keren di masa mendatangnya adik-adik. Tuh pelajaran pertama Isra Mi'raj. Nah, maka beliau pernah bilang al-Maflah Maulana Syekh, apa kata beliau? Saya dicintai sama guru-guru saya bukan karena saya yang paling pintar. Luwe si pintar baturku kata beliau. Tetapi satu di antara poinnya apa itu? Beliau tidak pernah menyakiti hati guru-guru beliau. Dia nama nyakitin hati guruna al-Maflah Maulana Syekh. Ya ampun, masya Allah luar biasa. Bena pintar, akhlaknya keren. Jadi orang sukses sampai sekarang. Bahkan seera-eranya sampai laun. Kita bakalan ingat sosok keren al-Maflah Maulana Syekh, sang pahlawan nasional kita. Satu ulama aja pelajarannya luar biasa, apalagi ulama yang lain. Maka adik-adik sekali lagi pelajaran pertama, pengen sukses, lihat, pelajari bagaimana orang-orang sukses tersebut. 2. Isra Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar perjalanan leka-leka di narak gawin, enggak. Baginda Rasul Isra Mi'raj, kata para ulama tuh, baginda Rasul inzil ya Muhammad fasalli. Baginda Nabi turun sholat di tempat ini, diajarkan baginda Rasul sholat ama diajarkan turun tempat nih. Apa itu? Thayyibah. Thayyibah itu pertama tempat baginda Rasul turun itu. Inilah kota Madinah yang nanti pada saatnya pelunggu akan hijrah ke kota ini. Berikutnya baginda Rasul turun di mana? Syajaratu Musa. Ada pepohonan Nabi Musa, tempatnya berteduh Nabi Musa. Di sana baginda Rasul turun. Kemudian berikutnya apa adik-adikku sekalian? Berikutnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam turun di Baitul Laham. Bait Laham namanya. Bait itu namanya rumah
Laham itu daging, di mana tempat turunnya mun bahasan tedulang lengan langit. Nah, jadi ketika itu Siti Maryam sedang zikir, diturunkan sama Allah Ta'ala nasi dulang lengan langit. Nah, ada dalam surah apa itu? Dalam surah Ali Imran dijelaskan. Pelajarannya apa adikku sekalian? Nih pelajarannya. Pelajaran keduanya ini ngajarin kita terpacu, terajin enak untuk ilmu adik-adik. Baginda Rasul Isra Mi'raj diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka EP adik-adikku sekalian, pacu-pacu ampuntan untuk ilmu. Gantungkan cita-cita si keren cita-cita EP. Apa cita-cita EP adik-adik? Si mama apa? Ustaz. Terus guru. Terus jangan dagang panci robek. Apa cita-citanya? Males mana Malaysia mana. Hei adik-adik Nina, apa cita-cita EP? Hah? Atau tidak punya cita-cita? Adik-adik sekalian, usahakan kita punya cita-cita. Agan, oh boleh jadi polisi Kang. Lagu ndak ke polisi tidur. Polisi ngasa. Nah, artinya adik-adik sekalian, nih pelajaran untuk kita bagaimana supaya keimanan kita di zaman sekarang itu keren. Nggak mungkin kalau tidak punya bekal ilmu yang keren juga. Maka pelajaran Isra Mi'raj baginda Rasul ngajarin kita bagaimana caranya menuntut ilmu. Sering kita sebut Imam Syafi'i itu adik-adik, dulu beliau lahir di kota Gaza, Palestina. Pergi ke Makkah, bayangin ke Makkah 3 bulan kurang lebih. Dari Makkah pergi ke Madinah. Makkah Madinah itu kurang lebih sekitar 7-6 jaman lah. Ngadu bis. Nggak tahu dulu kalau pakai onta mungkin seharian. Selesai dari Madinah, Imam Syafi'i kemana? Ke Baghdad, ke Irak, jauh lintas negara. Dari Baghdad pergi ke Mesir, jauhnya luar biasa. Wafat Imam Syafi'i ke Mesir. Ngajarin kita adik-adikku sekalian, kalau nuntut ilmu itu dendek puas dengan ilmu yang sudah ada. Terpacu-pacu. Kenapa? Dengan ilmu yang ada nih, iman insya Allah bisa kita kuatkan, terutama di zaman sekarang ini adik-adikku sekalian. Kawan bagus isi kita lalu nuntut ilmu. Maka ketika EP sudah selesai di sini, mari lanjutin sekolahnya kemana gitu. Nah lanjutin, nggak apa cita-cita adik-adik. Tapi ingat, cita-cita itu bukan tujuan akhir, tetapi itu jalan untuk mencapai tujuan akhir kita. Apa tujuan akhir kita? Mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. EP nanti jadi dokter, jadi dokternya pakai bantu orang. Jadi guru, pakai guru itu lahan kita nganjain sunnah baginda Rasul. Kenapa? Baginda Rasul innama bu'ithu mu'alliman, kata beliau. Saya ini guru, kata baginda Rasul. Mau jadi apa aja, itu jalan kita untuk mencari ridho Allah. Berikutnya adikku sekalian, kalau pengen iman kita cakap juga, di antara tujuan Isra Mi'raj baginda Rasul apa? Menjemput perintah sholat. Berapa kali? 5 kali. Berapa rakaat? Hah? 17. Oke, saya nanya, Mama, sembahyang subuh pengone? Jam pira? Jam pira apa jam 4? Jam 4 ngene ye, jam 4 non dek man subuh no. Lain doang. Berarti lekak ya nih. Jam pira pada salat subuh? Adik-adik perempuan salat subuh Oke, saya kasih tahu rumusnya adik-adik sekalian yang perempuan nih. Itu no ini netok kana ini. Kalau EP pengen lihat orang laki-laki yang keren setia sama si dia, lihat dia itu jaga sholat apa tidak.
Kalau dia sudah bisa jaga sholat, maka berarti dia menjaga Allah. Kalau Allah sudah dijaga, apalagi EP, insya Allah dijaga. Tapi, nah, kalau sholatnya Senin Kamis, piranjana mele na sholat, dia meninggalkan Allah, meninggalkan sholat. Kalau sudah Allah ditinggalkan, apalagi EP, tinggalin EP jemaah. Makanya adik-adik sekalian, nih mama, tanda bagus. Lah saya masih bajang. Oke, bajang lagu wah balik EP. Yang namanya balik itu kita yang tanggung sendiri. Ngerjain pahala, dapat kita pahalanya. Ngerjain dosa, ente yang dapat dosanya. Siap-siap telepak di neraka. Kenapa? Itu ada dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, adik-adikku sekalian. Orang yang suka ninggalin sholat dikubur, ditunggu sama kepalanya 9, otak ularnya siwa. Itu amunna elongna jangan seke, aku otaknya siwa. Itu elongna sino apa namanya, lilit badan orang yang nggak sholat. Kepala yang 9 ngapain? Bahasa toyana iya nalkop otak dengan sini girang sholat. Kalau nggak percaya mati. Ini yang ngomong baginda Rasul asli nih. Kalau baginda Rasul nggak ada lekak-lekaknya. Itu yang nggak suka sholat begitu. Oh, makanya hati-hati adik sekalian. Ente mau bilang lo kuat aku pepadu aman, kuda akan apa pepadu aman dah. Dararan pepadu mau sampai kubur letak ke doang si malaikat. Oh, hati-hati adik-adik sekalian. Yang kedua, orang yang tidak suka sholat tuh dipanggang sama malaikat. Morong pun temagang manuk puter, masak puter, no? Nih, itu riwayat yang mengatakan begitu. Maka adik-adikku sekalian, nih kalau pengen jaga iman bagus selain dengan ilmu, maka jaga juga iman dengan sholat. Kan kita tahu as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang, yang ngerjain sholat maka dia sudah mendirikan tiang-tiang agama. Yang meninggalkan sholat no dengan nyedak agama dengan dalam. Makanya hati-hati adik-adik sekalian. Terutama besok nih sholat tarawih, latih diri dari sekarang. Nah, nih adik-adik, EP sukanya imam cepat, lambat, sedang. Bacat ngombe cepat-cepat. Hah? Bacat sawe, sawe pe terawih apa begawe? Babuka. Kenapa buka 2 kali kan? Nah, adik-adik sekalian, latih ada. Maka salah satu di antara cara kita memperbaiki iman kita sekali lagi selain dengan ilmu, maka hendaknya dengan menjaga sholat 5. Yang keempat, nah ini keempat, pelajaran keren dari Isra Mi'raj tentunya untuk adik-adik kita sebagai pelajar kita nih. Baginda Rasul selesai Isra Mi'raj, baginda Rasul turun. Isra Mi'raj itu dari mana ke mana? Tadi dibacakan oleh qari kita, minal masjidil haram ilal, setelah ke Masjidil Aqsa langsung menuju Allah Azza wa Jalla wa ta'ala ta'azamatu, menuju Allah. Tapi ingat, itu bukan berarti Allah ada di langit. Langit itu bukan alamatnya Allah, tapi itu alamat Isra Mi'raj, bukan alamatnya Allah. Tapi langit sini arah kalau Thailand dia narang. Kenapa? Allah tidak butuh tempat. Yang butuh tempat makhluk, bukan Allah. Karena Allah ada sebelum tempat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setelah baginda Rasul pergi Isra Mi'raj, baginda Rasul turun. Baginda Rasul nggak jadi orang sombong, adik-adik. Pelajarannya apa, adik-adikku sekalian? Setelah jadi orang sukses nantinya, jangan pernah ada rasa sombong dalam diri kita. Dende, jangan. Kita begini karena ada orang-orang yang ngajarin kita, para guru kita. Ada orang-orang yang mendoakan kita, orang tua kita. Ada orang-orang yang selalu memberikan kita nasihat, mungkin kakak kita, guru-guru kita. Itu kita ingat, jangan ada rasa kesombongan. Makanya sombong itu tuh kadang penyebabnya, kata para ulama, ada 4. 1, ziyadatul mal, bertambahnya Ada orang kaya yang sombong? Sayarana. Nggak sebut bapak dah. Oh, arana korun arana. Yang pun aran harta karun. 2, ziyadatul jah, bertambahnya pangkat jabatan. Ada nggak pejabat yang sombong? Sayarana. Firaun, lain doang. Firaun. Berikutnya ziyadatul ilmi, yang bikin orang sombong nambah ilmu, kadang jadi sombong. Berikutnya ziyadatul ibadah, yang jadi sebab nomor 4 orang sombong biasanya apa? Bertambahnya ibadah. Maka semua itu kalau tidak dibarengi dengan ilmu yang mapan, insya Allah bukan menjadi derajat yang tinggi di hadapan Allah, tetapi bikin sombong. Sombong itu sifat setan. Setan itu ditendang oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Sombongnya. Nah, maka adik-adikku sekalian, yang ingin kita sampaikan, 1, apa tadi yang pertama? Si pertama, sombong. Apa tadi yang pertama saya sampaikan? Kalau lihat orang sukses, lihat proses kesuksesannya. Kedua, rajin-rajin nuntut ilmu. Kalau pengen iman kuat, pupukin dengan ilmu. 2, 3, baginda Rasul Isra Mi'raj untuk ngapain? Menjemput perintah sholat. Jaga sholat baik-baik. Keempat, kalau pengen sukses, setelah sukses jangan pernah pelajaran Isra Mi'raj yang kita dapatkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.